Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Resture. Selamat datang di channel YouTube saya. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang kenali dirimu sendiri. Yang akan kita bahas hari ini adalah yang pertama adalah kepribadian, kelebihan dan kekurangan Anda, value yang harus kita anut, dan mengukur kekuatan fisik, tujuan hidup, cita-cita, prioritas dan perencanaan. Dengan banyaknya hal yang kita alami hingga detik ini, kita kerjakan hari ini, otomatis membuat kita itu tahu bagaimana kita tuh sebenarnya. Dengan banyaknya kejadian yang kita alami hari ini hingga detik ini, otomatis membuat kita tahu bagaimana diri kita sebenarnya dan apa sih yang kita inginkan. Cepatnya dunia dan adanya sosial media hari ini kadang membuat kita lebih sering melihat dunia luar daripada melihat diri kita sendiri. Dan kita tuh juga lupa bahwa diri kita itu juga butuh untuk dilihat, dipahami dan juga diselami. Nah, kamu juga boleh ikutan seminar ya, ikutan motivasi ya, konsultasi dengan motivasi ternama di dunia. Kamu tuh tidak bisa menilai dirimu sendiri. Karaktermu kamu nggak tahu. Barat kamu itu menimba sebuah air di dalam sumur dan kamu masukkan ke dalam ember dan ember itu bocor. Ibaratnya kamu itu sedang membangun rumah dan rumah yang kamu bangun itu pondasinya masih rapuh dan masih sangat lemah. Dan apa yang terjadi? Nah, yang terjadi adalah hancur. Kamu harus membangun pondasimu terlebih dahulu dengan kuat, dengan cara mengenali dirimu lebih dalam lagi. Kenapa sih kita tuh penting mengenali diri sendiri? Proses mengenali diri sendiri, hal yang paling basic dan penting yang harus kamu lakukan di kehidupan kamu sehari-hari. Dan untuk kedepannya, kamu itu harus tahu, kamu itu karakternya gimana, orangnya bagaimana, apa yang kamu suka. Nah, lebih mengenal diri sendiri, mengetahui kepribadian diri sendiri, mengetahui apa yang kamu suka, ya, apa yang kamu tidak suka, dan pada akhirnya kamu lebih mudah menerima dirimu sendiri. Mengenal diri sendiri membuat kamu lebih mudah iri dengan pencapaian orang lain, karena kamu tahu setiap orang punya karakter yang beda-beda. Kamu akan paham betul karakter dirimu sendiri dan kamu bisa lebih menikmati hidup dan bersyukur puas dalam menjalani hidup. Apa yang terjadi jika kamu tidak mengenal dirimu sendiri? Ketika kita ada masalah ya, hati itu akan lebih bergejolak, lebih emosi gitu, tidak stabil. Contoh, ketika teman kamu udah punya pasangan, ingin mendapatkan pasangan seperti temanmu, kemudian datang seorang yang menawarkan diri untuk menjadi pasanganmu, kemudian kamu terima. Di awal kamu akan puas, tapi setelah dijalani beberapa waktu ke depan, malah sering kamu bad mood gitu loh. Nggak puas karena kamu terasa terikat bahkan terbebani. Mungkin jika kamu mengenal dirimu sendiri, saat itu mungkin kamu lebih fokus pada pekerjaan kamu, hobi, pencapaian kamu ya, karir kamu lebih fokus di sana. Kejadian ini bisa kita hindari dengan cara kita mengenal diri sendiri. Apa sih yang harus kita lakukan? Mulai dari hal yang kecil. Contoh, hobiku adalah berenang. Hobi saya itu adalah berenang. Makanan kesukaan saya adalah cumi. Nah, contoh ini, minuman kesukaan saya adalah kopi gitu. Nah, kita harus tahu hobi kita itu apa, makanan yang kita suka itu apa, minuman yang kita suka itu apa. Dan kamu bisa berbenah tujuan hidup kamu apa, hal yang membuat hidup kamu bahagia itu apa, hal yang membuat hidup kamu sedih itu apa. Poin penting dalam melakukan perjalanan diri adalah kamu harus jujur, kamu harus terima diri kamu sendiri. Kamu terima bahwa bisa jadi ada satu sisi di diri kamu yang kamu benci dan kamu sangat amat benci dan ingin kamu ubah, tapi belum bisa saat ini. Dan hingga sekarang itu belum pernah terwujud. Dan kamu harus terima sisi positif yang mungkin kamu abaikan. Kamu harus berpikir gini, orang lain yang udah pernah ngasih kamu ya, yang udah pernah kasih kamu motivasi, kamu pernah dikasih kritik, saran sama orang lain mengenai diri kamu, ya kamu harus berpikir gini dan terima sisi positif yang mungkin kamu abaikan. Ya, iya, kalau enggak begitu. Jadi apapun yang kamu temukan dalam proses ini, terima kalau itu adalah bagian dari diri kamu. Jadi kita harus mulai dari mana, Mas? Gitu kan. Apa sih yang paling esensial untuk kamu kenali dari dirimu sendiri? Yang pertama adalah personality atau kepribadian. Nah, kita akan bahas nih 5 kepribadian yang harus kita dalami. Kita harus mulai dari mana? Kamu harus lakukan personality atau kepribadian. Kenali diri kamu lebih dalam. Kamu orangnya bagaimana saat sama teman, ya sama keluarga, kamu bagaimana? Bahkan sama orang asing gitu loh. Kamu sikapnya bagaimana? Entah ceria kah, bahagia kah, enak kah diajak ngobrol, bisa mencairkan suasana kah, atau apa? Jadi kamu orangnya tuh pendiam di rumah,
kerjaannya cuma rebahan, nggak punya teman. Tapi kamu harus keluar ya. Untuk apa? Untuk menambah wawasan pikiran kamu. Kalau kamu diam di rumah aja, ya sama aja kamu mengurung diri gitu. Dan itu nggak akan bisa berkembang. Jadi solusinya adalah kamu harus keluar di lingkungan itu gitu loh. Kamu harus carilah suasana baru sama orang lain gitu. Kamu harus ngobrol sama mereka gitu. Yang kedua apa? Kenali kelebihan dan kekurangan kamu. Kamu bakal paham. Kamu itu ahli di mana. Kamu itu bisa mengembangkan potensi yang bisa berdampak ke reputasi kamu terhadap orang lain dan juga kamu bisa bermanfaat kepada orang lain. Ketika kamu tahu kekurangan kamu, maka kamu bakal tahu apa yang harus dibenahi, gimana cara memperbaikinya, dan kamu harus bisa menahan itu gitu loh. Karena kamu tahu dan mengakui karena kamu itu orangnya seperti itu dan kamu lagi berproses untuk meningkatin kualitas diri kamu gitu loh. Yang ketiga adalah value atau prinsip yang kamu anut ya. Karena inilah yang paling berdampak saat kamu ambil keputusan, menyelesaikan konflik, komunikasi dengan orang lain dan lain-lain. Jadi jangan terlalu keras menemukan karena masih banyak banget hal yang kamu kenali untuk dirimu sendiri. Jadi list dulu semuanya. Kamu harus list daftar kamu paling dekat dengan hati kamu itu apa. Kamu tulis semuanya, nanti kalau misalkan udah ketemu, nah kamu fokus. Yang keempat adalah tubuh kamu. Seberapa kuat sih fisik kamu ya. Apa yang gampang bikin kamu lelah ya. Kamu harus tetap adil sama tubuh kamu, sama badan kamu. Kamu harus penuhi nutrisi kamu. Dan berolahragalah setiap hari. Tidaknya seminggu 2 kali atau 3 kali. Itu kamu masih sehat, bisa bernafas dan bisa beraktivitas hari ini. Yang kelima adalah tujuan hidup. Apa sih yang pengen kamu capai dalam hidup ini ya? Dengan mengetahui tujuan hidup kamu bakal otomatis nemu mana prioritas, mana yang enggak. Tapi ingat, untuk mencapai itu semuanya, itu butuh yang namanya perencanaan, konsistensi begitu. Nah, kamu harus mengetahui tipikal orang tuh seperti apa dalam menemukan pekerjaan ya. Masih banyak lagi gitu. Mungkin tentang perasaan kamu ya, sedih ya, sedang marah ya, ataupun bahagia. Nah, lain lagi dengan pernikahan yang disebut dengan pasangan seumur hidup gitu. Begitu juga dengan mengenal dirimu sendiri. Kamu harus mengenal dirimu sendiri sebelum kamu mengenal tentang orang lain. Oke, ini prosesnya tuh sangat panjang banget gitu loh. Dan terima kasih sudah menonton video ini dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.